Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya bisa dapat ambil dari pembelajaran modul 1 bahwasanya pemikiran KHD tentang pendidikan diawali dengan memahami makna dari kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak-anak, baik secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak sesuai dengan kodratnya dan apa-apa yang mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak sebagai makhluk, manusia dan benda hidup akan hidup tumbuh menurut kodratnya. Sebagai pendidik, sebagai guru penggerak hanya dapat mampu menuntun tumbuhnya kodrat anak tersebut dan memperbaiki lakunya. Bapak Ibu sekalian, tuntunan dalam pendidikan diperlukan agar dapat mengarahkan anak kita menjadi baik budi pekertinya dan mendapatkan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi serta terhindar dari pengaruh-pengaruh jahat. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi, yaitu pemikiran yang disampaikan oleh KHD, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Seorang pemimpin harus memberi suri tauladan. Yang kedua, ing madyo mangon karso, yaitu di tengah kesibukan kita harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat peserta didik kita. Dan yang terakhir yaitu tuturi handayani, memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, yang pada akhirnya dapat mengantarkan peserta didik kita agar selamat dan bahagia. Kodrat anak itu bermain. Permainan anak itulah pendidikan, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Bapak Ibu sekalian, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Permainan anak akan mampu menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Pendidikan dan segala pengalaman akan berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti anak. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya ada beberapa cara mendidik, yaitu memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, baik perintah, paksaan, hukuman, dan ada tindakan. Dan yang pastinya dari pengalaman lahir batin kita, itulah yang akan menjadi awal mula anak-anak mampu kita tuntun ke jalan yang jauh lebih baik dan untuk menyongsong kodratnya sebagai anak yang merdeka, anak yang nyaman dalam belajar mengajar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak, karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor. Guru sebagai petani merupakan tukang kebun kehidupan. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti anak peserta didik kita dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak kita yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua. Petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal-hal yang lainnya. Karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang percaya diri, berani dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Karena sejatinya
pendidikan bukan sebagai ajang untuk berkompetisi, tetapi sebagai wadah untuk berkolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja kesimpulan yang saya dapat berikan dan refleksi atas pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya selaku calon guru penggerak di angkatan 9 ini mampu merubah mindset, mampu merubah perilaku saya menjadi kepada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.